Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Dung 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 dung. Free audio post-production by alphonic.com. Halo semua Sobat Boci. Segmen ini kalau Sobat Boci perhatikan biasa di cover itu ada di pojok kiri atas. Biasanya ada namanya, tapi ini belum ada namanya karena masih baru percobaan kedua soalnya. Masih mencoba mencari kira-kira singkatan atau nama apa yang cocok lah buat segmen inilah. Tapi premisnya kalau Sobat Boci tidak mendengar yang sebelumnya adalah ini kayak bongkar pasang gitu lah dari mini episode yang ada di BMC itu. Jadi sebenarnya bukan cuma bongkar pasang gitu aja ya, cuma masukin enggak, tapi ini ditweak lagi lah anggapannya. Jadi ada versi beda lah gitu. Jadi kayak menggabungin beberapa mini episode yang ada di BMC yang lama-lama lalu dibungkus jadi sesuatu yang berbeda tanpa menghilangkan esensinya. Kalau ini agak delay memang karena yang kapan lalu aku cerita waktu pulang dari rumah sakit itu ya habis ngamar itu belum terlalu sembuh betul, jadi masih proses agak pemulihan lah. Jadi mungkin agak delay beberapa waktu ini, tapi semoga tidak terlalu serius ya pastinya ya, dan bisa kembali lagi bikin terus lah gitu. Amin. Nah ini Bobby mesti bagian gini sih. Nggak apa-apa, bagiannya Bobby lanjutin lah. Ya apa bosan soalnya. Sobat Boci dengerin itu terus dengerin mini episodenya BMC itu. Soalnya ngomongin terus tapi diulang-ulang terus gak ada yang denger. Ya ada sih, tapi sebagian orang saja. Tapi ya cerita dikit lah. Terakhir loh. Iya, terakhir sudah. Nggak akan lagi deh. Janji deh, nggak akan lagi ngomongin BMC lagi deh habis ini. Di reminder di Weekly ini nggak ada lah. Oh ya gitu loh. Ya sudah ya. Ya jadi kalau mau Sobat Boci dengerin Chris ngomong hal yang itu receh-receh atau tapi gak cuma receh, intinya tentang hal-hal di sekitar Chris lah gitu, tapi itu cukup bermakna masian. Durasinya singkat ya, di bawah episode mingguan. Jadi paling ya 6 menit, kadang 8 menit kalau kebablasan. Ya belakangan kebablasan soalnya. Nah itu Sobat Boci kalau pengen dengerin yang seperti itu, khususnya dari Chris ya, Bobby nggak terlalu banyak ngomong sih. Itu bisa di link di deskripsi ya, nanti cari ada link Buy Me Coffee-nya. Jadi seperti janjiku ini terakhir ya aku ngomong tentang mini episode karena semuanya sudah ada di deskripsi, sudah ada di link episode sebenarnya. Kalau kamu mau dengerin silakan, kalau enggak pun ya enggak ada masalah karena ya setiap episode tidak untuk semua orang juga kan. Tapi kalau kamu die hard fansnya Sobat Boci ya, die hard fansnya Boci ya bisa deh support dengerin gitu. Menurutku ada beberapa banyak yang episode-episode yang menarik, makanya aku bawa ke sini. Aku bawa ke weekly episode-nya gitu. Tapi kalau cuma satu episode mah pendek banget itu. Jadi aku ambil beberapa. Sudah, Bobby tidak lagi jadi korban kok kalau masih ngomongin soal BMC. Iya mesti ya. Ya namanya kan babi tugas. Ya Bobby mesti dapat yang udah enak terus. Ya sudah Chris, saya mulai aja episode-nya. Seringkali kita capek menjalani hidup bukan karena hidupnya berat, tapi mungkin karena kamu terlalu sibuk memastikan semua orang untuk selalu setuju dan sependapat dengan kamu. Kita sibuk memastikan semua orang untuk setuju dan sependapat dengan apa yang kita omongin. Kita selalu cari validasi dari mereka, kita cari pembenaran, kita takut dinilai orang lain, dan secara nggak langsung tanpa kita sadari, kita jadi keras ke diri sendiri. Wajar sih kalau manusia itu suka dapat persetujuan. Tapi kalau segala sesuatunya yang kita mau kerjakan atau kita melakukan, atau yang kita pikirkan harus selalu dikonfirmasi oleh orang lain, pelan-pelan ya kamu pasti akan kehilangan kompas arah hidupmu. Pernah dengar pepatah bagai air di daun talas? Intinya adalah kamu tidak punya pendirian. Kamu tidak punya pegangan. Apa yang harus kamu percaya, apa yang harus kamu lepas, apa yang harus kamu tolak, apa yang kamu bisa toleransi. Seringkali kita cari validasi, bukan karena butuh saran sih sebenarnya, tapi lebih karena takut salah. Takut kita mengecewakan orang, takut kita tidak diterima di lingkungan atau di circle-circle tertentu yang mau kita masuki. Takut kita tidak memenuhi ekspektasi orang lain.
Tapi tahu ndak, sebenarnya sih kamu nggak harus disukai semua orang untuk hidup tenang. Sekali lagi, kamu nggak harus disukai semua orang untuk hidup tenang. Kalau harus nanya terus, itu kayak kita nyetir tapi berhenti tiap belokan gitu ya. Iya, kalau kayak gitu, ya pasti kamu ndak jalan kemana-mana dan pasti tidak akan sampai ke tujuan yang kamu mau. Untuk membuat keputusan seperti ini itu bisa dibuat sangat sederhana. Kita bagi aja dua hal. Ini kamu lakukan memang karena kamu mau, atau malah sebenarnya karena kamu hanya ingin terlihat benar di mata orang lain. Di balik kebutuhan validasi itu, biasanya ada satu hal yang jarang kita sadari. Kita takut dihukum secara sosial. Takut dikomentari, takut digosipkan, atau sekedar dinilai orang lain. Pasti semua orang tidak suka untuk dihukum. Apalagi dengan konteks hal-hal yang mungkin tidak terlalu kelihatan jelas seperti ini ya. Secara kita tahu bahwa hukuman sosial itu tidak terlalu kerasa biasanya. Tidak langsung muncul terang-terangan begitu. Tidak ada bentuk kayak tertulis. Tapi tiba-tiba ya kita nggak sadar orang-orang ngomongin aja di sekitar kita. Bener sih, orang-orang pasti bakal komen, bakal gosip, bahkan nilai kita. Sekalipun kita benar, sekalipun kita baik-baik saja, sekalipun kita nggak ada salah ke mereka. Itu pasti secara tidak langsung. Hampir semua kasus akan seperti itu. Tapi yang perlu kita tahu adalah ya mereka itu komen, mereka gosip, mereka ngenilai kita sekalipun itu hak-hak mereka. Dan itu kita nggak bisa kontrol. Yang menjadi hal yang lebih problematik sebenarnya, bahkan yang lebih buruk adalah hal-hal seperti komen, gosip, penilaian dari orang lain. Kebanyakan mungkin cuma cerita aja atau narasi di kepala kita yang bikin kita takut. Sebenarnya mungkin ada, tapi mungkin tidak sebesar itu. Pikiran kita yang menjalankan narasi atau cerita di dalam pikiran kita terus-menerus yang membuat kita merasa bahwa mereka menilai kita sebesar itu atau sejauh itu. Karena di bayangan kita, di perspektif kita, orang-orang itu memperhatikan kita terus-menerus. Padahal ya kenyataannya ya mereka nggak sepeduli itu ya. Karena sibuk dengan hidup masing-masing. Indis ekonomi khususnya. Mereka pasti ngurusin lain-lain juga. Gak cuma ngurusin kamu. Gak cuma mikirin, gak cuma ngomentarin kamu. Jadi orang-orang lain itu sebenarnya mikirin kita nggak separah itu dan nggak sejauh itu ya. Betul. Tidak sebanyak, sejauh, dan senegatif yang kita kira. Tapi karena kita percaya, mereka tuh selalu menilai, seperti CCTV begitu ya, seperti Big Brothers begitu, kita akhirnya mulai awas dan menahan gerak-gerik kita. Kita mulai berpikir nih, kalau aku begini, aku bakal dipikir begini. Kalau aku mau ngomong ini, aku akan dinilai seperti ini. Ketika aku ngepost sesuatu di sosial media, maka aku akan dianggap seperti ini. Lebih parahnya lagi adalah kita juga tidak lagi jadi jujur. Kita mencoba untuk menutupi, sugarcoating, dan segala macamnya supaya sesuatu dianggap baik dan bisa diterima orang dan menjauhi hukuman sosial tadi. Juga kita tidak berani mencoba dengan bebas. Kita tidak berani bereksperimen, kita tidak berani keluar dari zona nyaman kita. Dan yang lebih fatal, yang perlahan tapi pasti cepat atau lambat akan terasa, cara kita bicara ke diri sendiri itu juga ikut berubah. Cara kita bicara ke diri sendiri itu maksudnya seperti ini. Bagaimana kita menanamkan narasi-narasi, bukan dari orang lain kepada kita, tapi bagaimana kita menciptakan narasi-narasi yang ada tentang diri kita sendiri. Pelan-pelan kita mulai terbiasa dan menerima kita untuk bersikap keras terhadap diri sendiri. Kita menaruh standar yang terlalu tinggi kepada diri kita sendiri. Kita memaksa
diri kita terlalu keras dengan standar yang mungkin bahkan orang lain pun tidak bisa mencapai. Tapi itu kita tanamkan dalam diri kita. Contoh, gitu aja kok gak bisa sih? Kok lemot banget sih cara mikirmu? Bisa gak sih kamu ngerjain itu sama kayak orang lain? Yang perlu kita pahami adalah semua orang itu punya ritme atau tempo belajar yang berbeda masing-masing. Menghukum diri sendiri, alih-alih membuatmu lebih cepat untuk mengerti dan untuk beradaptasi dengan sekitarmu, justru bikin kamu malah berhenti terus. Kalau ngomong kata-kata tadi kayak gitu ke temen ya pasti mereka sedih. Mungkin tidak hanya sedih ya, mungkin ada beberapa kasus bisa jadi mereka marah ya. Bayangkan saja jika kamu menggunakan narasi-narasi ini ke orang lain, itu mereka akan terluka dan akan tersinggung dan bisa marah dan tidak akan mendekatimu lagi dan tidak berhubungan denganmu lagi. Tapi secara tidak sadar kita sering mengatakan hal-hal yang mungkin jauh lebih kejam ke diri sendiri. Mungkin menekan diri sendiri, menuntut diri sendiri dengan beban-beban yang lebih lagi. Bisa jadi tidak kamu butuhkan. Tapi bagaimana kamu berbicara, mengkonsep narasi itu dalam pikiranmu terhadap dirimu sendiri. Kamu perlu mencari cara bicara atau kata-kata atau menstruktur kata-kata yang lebih positif dan lebih membantu. Jadi mungkin masalahnya bukan karena kurang mampu. Bisa jadi kamu cuma terlalu sering cari validasi dari orang lain, lalu takut dinilai, dan akhirnya jadi keras dan mengatakan hal-hal yang kejam ke dirimu sendiri. Dan akhirnya kamu jadi keras dan mengatakan hal-hal yang kejam ke dirimu sendiri. Coba setelah dengar episode ini, kamu mulai dari satu hal kecil aja. Ambil saja keputusan tanpa tunggu persetujuan orang lain, lalu lakukan, gak perlu pikirkan penilaian mereka, itu urusan belakangan. Lalu bicara ke diri sendiri seperti kamu bicara ke teman. Sebelum aku tutup episode kali ini, aku akan tinggalkan satu pertanyaan untuk jadi perenunganmu. Hari ini, kamu mau hidup berdasarkan pilihanmu atau berdasarkan ketakutanmu? Free audio post production by alphonic.com.